Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Seringkali di dalam sebuah perubahan ternyata tidaklah mudah. Karena problem utamanya adalah bagaimana seseorang harus meninggalkan pemahaman dan cara berpikir yang lama diganti dengan pemahaman yang baru. Hal itu butuh waktu dan juga butuh tenaga ekstra. Situasi kekristenan dalam perikop kali ini juga berada dalam masa-masa pertumbuhan. Bahkan diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Hal-hal inilah yang dihadapi dan digumuli oleh kekristenan pada zaman mula-mula pada waktu itu. Ketika mereka yang berlatar belakang Yahudi sulit bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Mereka menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi sebagai orang yang najis, sehingga tidak boleh bergaul dengan mereka. Dan saat itu orang-orang Yahudi takut. Dan Petrus juga kemungkinan heran ketika melihat Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang bukan Yahudi yang menjadi percaya, yang sudah dibaptiskan, mengakui dosa-dosa mereka, atau bahkan yang mengambil satu langkah ketaatan. Tetapi mereka diselamatkan oleh karena iman semata-mata, bukan oleh perbuatan, doa, atau puasa. Petrus melihat tidak diperlukan adanya sunat, bersujud dalam ibadah, atau ritual seremonial penyembahan tertentu. Tetapi ketika sedang duduk, mereka dipenuhi dengan kasih dan terang Allah yang sangat nyata pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Petrus, iman itu dapat membuka hati para pendengarnya. Tanpa ada sebuah halangan, maka Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati mereka. Tuhan yang hidup menegaskan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa melalui pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang bukan Yahudi, bahwa sunat, pemahaman akan hukum Taurat, dan ketaatan kepada perintah bukanlah sesuatu yang diperlukan untuk menerima anugerah Allah, tetapi hanya karena iman saja yang membenarkan. Tidak ada seorang pun yang memiliki jasa atau kebaikan di hadapan Allah. Orang yang menerima Kristus
dan menempatkan dirinya di bawah kebenaran darahnya itu sajalah yang akan diterima oleh Sang yang Maha Tinggi. Sejak hari Pentakosta sampai sekarang, Roh Kudus mengalir seperti air yang mengalir di sungai yang luas ke dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Yesus. Tanpa iman kepada Kristus, maka Roh Kudus tidak akan masuk ke dalam hati. Karena Roh Kudus hanya memuliakan Anak. Ketika orang yang mencari Allah membuka dirinya kepada Injil Kristus, Roh Kudus yang mulia itu akan meneranginya. Kepercayaannya kepada Anak manusia akan diteguhkan, dan Anak Allah akan mengenalnya. Kehidupan Kristus sekarang berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus menyatakan iman kepada Kristus dengan cara Ia berdiam di dalam hati kita. Roh Allah itu bukanlah sekedar pemikiran hayalan saja, atau sebuah perasaan yang berlalu, atau hasil dari ketidaksadaran manusia. Tetapi Roh Kudus adalah hakikat ilahi yang berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah itu mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang dulunya hanya mementingkan diri sendiri. Mereka yang sebelumnya tidak mengenal Allah, sekarang dengan sukacita memanggil Dia sebagai Bapa. Nyanyian pujian dan kesaksian kemenangan itu naik di dalam kesatuan dari Tritunggal yang kudus. Karena Roh Tuhan adalah roh pengucapan syukur, roh kuasa, kehidupan, sukacita, dan damai sejahtera. Mengenal Allah tidak membawa kesedihan. Tetapi dengan kita mengenal Allah, ada sukacita, ada kesukaan, dan juga ada kasih karunia. Apakah kita tahu seperti apa rasanya hidup di dalam Roh Kudus? Maka percayalah kepada Tuhan Yesus dan karya penebusannya dengan segenap hati kita. Dengan itu maka kita akan bisa dipenuhi dengan kehidupan Kristus saat ini juga. Bacaan kita hari ini menekankan kepada dua hal. Yang pertama, bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa atau pihak-pihak tertentu. Ini berarti ketentuan-ketentuan gereja mengenai baptisan itu tidak boleh menjadi penghalang bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya menyatakan imannya dengan memberi diri dibaptis. Sesungguhnya bukti pertobatan seseorang yang paling nyata adalah buah dari kehidupannya yang memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, karunia bahasa roh adalah diberikan di dalam rangka memuliakan Tuhan, atau bagaimana Allah ingin bekerja melalui kita. Namun yang harus kita pahami bahwa berbahasa roh bukan merupakan penyataan satu-satunya dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi melalui kuasa Roh Kudus, sesungguhnya Allah ingin bekerja melalui kita yang menyaksikan dan memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita juga memahami bahwa
Roh Kudus bukan saja mempersatukan manusia dengan Allah, tetapi ia juga mempersatukan manusia dengan manusia lainnya. Maka marilah kita beserta dengan keluarga memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar melalui diri kita, maka Roh Kudus dapat membawa banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memberi diri untuk Tuhan dan juga memberi diri untuk sesama kita. Dan dialah Roh Kudus yang telah tercurah di dalam hidup kita, memampukan kita untuk menjalankan semua perintah Tuhan di dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan juga di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.